Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu. Jadi kemarin Kamis kita ke Cianjur buat panen ikan, dan Jumatnya kita di puncak terus pulang sore, dan sekarang kita hari Sabtu langsung ke sini. Dapat kabar nih dari bos gua, ikan udah siap dipanen, dan ini lagi proses pemanenan. Kita akan kasih lihat buat kalian ikan-ikannya kayak gimana. Jadi buat kalian yang baru bergabung di video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Galaxy Co Indonesia dan follow Instagram kita di @cuan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita cek ikan-ikannya ya aneh. Nah, ini bener-bener berantakan banget tuh. Toplesnya aja sampai ngegunung, ditaruh di pojokan. Karena kenapa? Karena ikannya baru dikuras, yang dari toples dipindahin ke botol biar nyortirnya lebih enak. Jadi yang di sini juga sama tuh, kalau kalian lihat nih. No, sampai ngegunung, toples di ujung sana, tingginya 2 meter lebih. Dan ini proses pembungkusan pemanenan sekalian. Jadi kita akan kasih lihat buat kalian ikannya apa aja. Ini bos gue lagi bungkus. Nah, dia alhamdulillah ini lagi panen. Ini jenisnya sama plakat koi juga, tapi plakat koinya banyak jenisnya nih. Tuh. Ini seriannya mana? Ini serian ada yang Guardian, RGGM, RGGB banyak, Kak. Dan ini masih size-nya S++ campur, ini jantan betina, ini yang RGGM, ini yang RGGB, terus ini juga Galaxy Multi. Nah bos, bungkus aja bos, takutnya gigit ekor. Nah ini lagi dibungkus, jadi itu sebagian udah dibungkus, ini juga lagi dibungkus. Jadi ini nggak tahu ada berapa ratus ekor. Kalau yang kemarin dari Cianjur itu kita ambil panenan 200 ekor kurang. Yang ini nggak tahu 200 ekor ada ya Har ya, soalnya banyak itu, banyak soalnya itu Har dibawa. Ini kemungkinan ada 2 ekor lebih. Nah jadi masih dibungkus karena memang baru banget dikabarin untuk siang-siang ini dibungkus. Biasanya sore ini dibungkusnya, tapi mintanya siang ini dibungkus karena bos gue lagi mau ke rumahnya yang baru dibeli. Jadi bos gue juga baru beli rumah hasil dari ikan cupang. Ini bukan konten flexing, tapi buat motivasi kalian tuh, masih muda tapi fokus di ikan cupang bisa menghasilkan sesuatu, beli motor, beli rumah, cash semua, dan alhamdulillah farmnya juga udah lebih bagus. Terus banyak banget dah, pokoknya tinggal satu doang yang kurang dari dia, nikah yang belum, tapi kalau kawin nggak tahu udah. Nah ini juga sama. Jadi buat kalian ini bisa sebagai motivasi atau contoh buat kalian yang baru memulai usaha di ikan cupang. Jadi ambil sisi positifnya dari salah satu kalian tuh bisa memilih antara breeder dan seller. Nah contohnya ini petani gua memilih jadi breeder dan seller juga, dan ini pencapaiannya belum lama ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya berapa lama, ini ada 2 tahun ya sama gue Har ya? Ada. Udah 2 tahun dan alhamdulillah udah banyak banget. Kalau misalnya kalian tanya udah bisa dapat apa aja dari ikan cupang, sebutin Har, karena banyak banget yang nanya apa aja yang Har. Rumah udah kemarin, rumah cash, terus motor ninja kemarin cash juga kan. Ya, terus bikin yang di depan. Kalau misalnya di depan nanti gua ajak yang di depan, di situ ada pagar, terus bikin pagar. Itu pagar nggak murah, 20 juta lebih ya. Iya, habis 20 jutaan, 20 sampai 25 lah. Terus beli banyak lah pokoknya dan itu hasil dari ikan cupang, maksudnya dari penjualan ikan cupang. Jadi ketika kalian lihat konten ini, jangan ambil sisi negatifnya. Kalau misalnya ada kalau misalnya kalian berpikir negatifnya, paling cuma konten flexing atau biar orang tuh tertarik, atau biar konten ria segala macam. Tapi jadikan ini motivasi buat kalian kalau salah satu anak muda ini juga bisa menghasilkan cuan di ikan cupang. Nah yang penting konsisten dan kerja keras. Jadi kalau misalnya kalian mager-mageran, itu bakalan susah ya kalau mager-mageran. Nah gua akan sedikit kasih tahu buat kalian ya nih. Di sini ikan sebanyak di sini akan habis 100%, jadi nggak akan ada sisa. Karena kenapa? Karena penjualannya udah tertata. Terus yang kedua, pakannya di sini beli ya. Pakan di sini beli, kadang-kadang beli untuk cacing sutra. Nah cacing sutra sekali beli berapa liter Har? 67. Kalau sekarang 6 sampai 7 liter. Tapi kalau misalnya ikan full sampai ke sana-sana itu full, itu bisa beli 10 liter sekali beli ya. Iya. Itu habis berapa hari? 10 liter. 2 harian. Tuh, 2 hari habis. Itu kalau diirit ya, karena ikan cupang yang di depan itu udah banyak banget. Nanti gua ajak kalian ke depan, karena kalau sekarang ini ikan lagi ngebreed lagi 50 pasang. Kemarin udah ngebreed hampir 80 pasang, udah ditebar ke depan. Ini ngebreed lagi 50 pasang. Jadi di sini skala besar untuk ngebreed ikan cupang. Dan ini makanya kalau misalnya kalian tanya
kenapa bisa menghasilkan cuan segitu banyaknya dari ikan cupang, karena memang ini skala besar untuk breeder ya, karena memang ngebreednya juga sebulan bisa 200 pasang lebih. Dan ini kita panen sedikit, cuma 2 ekor. Biasanya kalau ikan full kiri kanan ini full ikan cupang, terus ini kan full ikan cupang, yang di sana letter U juga botolnya penuh ikan cupang, kita bisa panen 1000 ekor lebih dalam 1 bulan. Nah ini lagi proses pembungkusan, gua akan ajak kalian ke sana ya. Jadi memang untuk menghasilkan potensi usaha di ikan cupang, kalian juga butuh yang namanya konsisten, dan juga untuk nyeburnya itu jangan sekalian. Maksudnya nyebur itu istilah, jadi kalau kalian dengar istilah itu nyeburnya itu jangan nanggung. Nah ini salah satunya, nggak nanggung tapi langsung basah sekalian. Jadi fokus untuk menjadi breeder dan seller skala besar. Jadi ketika panen nggak akan pusing segala macam. Nah karena penjualannya udah tertata marketingnya. Ini juga lagi ngebreed. Tuh, itu juga lagi ngebreed, ada jenis barongsai, ada jenis Galaxy Multicolor, Guardian, RGGM. Jadi banyak banget yang di breeding di sini, nggak akan putus. Jadi di sini sekali ngebreed itu langsung ngebreed lagi. Ini kosong, tapi ketika ini penuh, yang di sini itu penuh, sama yang di sana penuh, ini juga penuh. Ini bakal menghabiskan cacing sutra 10 liter dalam waktu 2 hari ya. Jadi memang banyak banget ini karena memang kosong. Jadi makanya kenapa sekarang ngebreednya banyak, karena memang kapasitas sekarang lagi kosong. Nah ini yang di dalam, yang di luar, yang pembesaran pakai bak kulkas, kita akan lihat ya. Jadi yang di luar ini pakai bak kulkas, pembesarannya belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena ini masih banyak yang kosong. Kalau yang 2 minggu kemarin ngebreed hampir 80 pasang, itu udah penuangan semua. Jadi yang kalian lihat konten gue yang 2 minggu lalu banyak banget yang kosong-kosong kebalik, sekarang udah keisi. Ini yang diisi yang burayak kemarin tuh 80 pasang. Jadi yang ngebreednya itu 80 pasang, ini udah di breeding, udah pindah ke pembesaran. Kalau misalnya kalian lihat, ini yang di sini tuh burayak semua tuh. Ini burayak semua. Terus yang di sini juga sama burayak semua. Tuh. Ini burayak semua, jadi masih kecil-kecil. Ini juga sama burayak, masih kecil-kecil banget. Jadi memang kenapa di sini ngebreednya banyak, karena memang kita butuh kapasitas besar. Nah fungsinya rekanan itu apa? Rekanan itu kalau misalnya kalian semacam gua sama petani itu rekanan, gue pegang 4 petani ya. Yang satu itu di sini, terus yang kedua ada di Bekasi lagi, di Bekasi kota, terus yang ketiga itu yang 2 ada di luar kota. Tapi dengan catatan kalau misalnya kita rekanan, kita udah siap nampung hasil panennya sebanyak apapun ya. Kenapa? Karena kalau breeder udah ngebreed banyak, ketika ikan panen, kalian kalau udah rekanan itu wajib diangkut semua ya. Jadi jangan ketika panen besar kalian beralasan ikan itu masih banyak di tempat kalian, karena breeder pasti akan bingung ngejual ikannya, dan juga akan kelimpungan untuk pakannya, karena pakan harus berjalan setiap hari, apalagi kalau beli cacing sutra atau nggak beli pakannya. Nah makanya di sini penting banget buat kalian yang pengen rekanan skala besar, kalian harus mempersiapkan manajemen marketingnya harus benar. Karena kalau manajemennya marketing, penjualan kalian udah tertata, artinya kalian udah bisa menjual ikan cupang skala besar dalam penjualannya itu banyak ya. Bisa dibilang sebulan itu kalian udah bisa menjual ikan cupang 1000 ekor minimal, biar ketika rekanan banyak kalian nggak pusing ngejualnya. Nah ini masih sedikit, ini jujur masih sedikit. Kalau misalnya banyak, ini full, ini akan total banyak banget ya. Kita akan ke dalam buat kalian lihat lagi, dan itu masih proses packing. Jadi packing juga masih bertahan di sini, masih jalan. Jadi sekarang tuh breeder gue ngerangkap seller breeder. Nah ini lagi packing kalau kalian dengar lakbannya, karena memang sekarang kenapa kalau misalnya kalian tanya kenapa ikan cupangnya habis terus, nah makanya di sini tuh dirangkapnya 2, breeder dan seller. Jadi dia fokus ngebreed, fokus juga untuk jadi seller. Nah yang di sini kosong semua, ini kosong semua. Makanya sering gue bilang kalau kalian main ikan cupang, pilih jenis ikan cupang yang permintaannya itu selalu ada atau selalu tinggi ya. Mau naik mau turun dia permintaannya ada terus. Nah salah satunya jenis cupang koi. Jadi di sini fokusnya koi. Karena kenapa? Karena dari yang muda, dari yang tua semuanya suka. Nah kalau misalnya jenis cupang itu kan banyak banget. Ada Black Series, ada Black Mamba, Samurai, terus ada plakat Super Red, ada plakat segala macam. Nah tapi di sini nggak semuanya di breed. Jadi yang di breeding di sini tergantung permintaannya yang paling banyak ya. Makanya di sini nggak semua jenis di breeding, tapi yang di breeding di sini permintaan yang paling tinggi atau setiap tahunnya ada terus, mau naik mau turun. Nah ini lagi proses pembungkusan, jadi ini benar-benar panen lagi. Baru kemarin kita panen, sekarang panen lagi. Dan ini buat kalian juga, kalau misalnya rekanan jangan sering-sering
ambil ikan terus diutang nggak bayar, karena banyak kasus. Nah contohnya petani gue dulu diutangin, tapi udah lunas belum utangnya yang ambil di lu? Ada yang lunas, ada yang hilang. Tuh kan, ini gue bilang. Jadi kalau kalian tamu jadi kalau misalnya rekanan, jangan sampai ketika ngambil ikan terus nggak dibayar. Jadi banyak banget kasus kayak gini, banyak banget kasus kayak gini. Bukan satu dua ya, banyak. Karena kalau misalnya sebelumnya gue juga pernah ke salah satu petani, ketika ikannya panen ada yang ngambil seller terus dibayarin setengah dulu. Nah ketika setengahnya lagi akhirnya ngilang. Jadi alasannya nanti. Jadi ngutangnya itu hilang. Nah banyak banget orang yang nggak tahu diri kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya kalian punya utang, bayar. Karena orang yang ngutangin itu belum tentu dia juga banyak duitnya, karena dia juga pasti butuh untuk kebutuhannya. Jadi buat kalian yang punya utang, bayar, jangan sampai nggak bayar. Karena gue udah punya blacklistan banyak banget orang-orang yang minjem duit tiba-tiba hilang. Bayar ya hari gitu ya. Ini bukan nyindir, tapi kita ngingetin. Jadi utang itu dibawa sampai mati. Nah jangan sampai kalian mati itu bawa utang, karena itu bisa jadi beban buat kalian nanti kalau misalnya udah mati ya. Nah ini kita panennya udah selesai, jadi nggak usah ngomongin utang. Jadi buat kalian punya utang, bayar. Jadi sekian dulu video kali ini. Yang suka ambil positifnya, yang kagak suka ya berarti ambil buruknya semua. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.